Ya, Nobita. Tolong, sebentar saja. Di suatu hari, Nobita, Giant, Suneo dan Shizuka tengah duduk bersama. Di sini, mereka tengah membicarakan terkait liburan. Dan saat itu, Suneo mengajak Nobita untuk ikut liburan bersama. Bahkan, Suneo juga mengajak Doraemon untuk ikut liburan. Namun setelah Nobita pergi, Suneo dan Giant terlihat tersenyum dengan penuh arti. Nobita pun pulang dan memberitahukan hal itu kepada Doraemon. Nobita merasa bahagia, karena mereka mau mengajak Nobita liburan bersama. Singkat cerita, mereka pun tengah berada di perjalanan menuju hutan yang hendak mereka kunjungi. Awalnya, Nobita merasa bahagia dengan hal tersebut. Namun saat di tengah jalan, Giant mengatakan, jika villa yang hendak mereka kunjungi, dahulunya pernah angker dan terdapat sosok hantu yang menunggunya. Mendengar hal itu, Nobita pun menjadi ketakutan. Dan saat mereka sampai di lokasi, mereka harus menaiki banyak tangga untuk sampai di villa tersebut. Namun, karena Nobita merasa ketakutan, Nobita pun menjadi lambat di perjalanan. Doraemon yang melihat hal itu pun mengerti, jika Nobita tengah merasakan ketakutan. Doraemon kemudian mengeluarkan sebuah alat, di mana alat itu berguna untuk menghapus memori seseorang dalam 10 menit ke belakang. Doraemon pun melakukan hal tersebut, sehingga Nobita lupa akan hal buruk itu. Alhasil, Nobita menjadi semangat dan bisa sampai di villa paling pertama. Bahkan, Shizuka pun memuji kegesitan Nobita yang mampu menaiki tangga yang sangat banyak dengan cepat. Saat mereka semua telah sampai di lokasi, mereka terheran-heran karena villanya kosong. Saat itu, Giant menemukan sebuah surat yang menjelaskan jika pamannya atau si pemilik villa tengah pergi. Membaca surat itu membuat Giant memiliki ide untuk mengerjai Nobita. Giant pun mengatakan, jika di sini, mereka akan bertemu sosok hantu tersebut. Saat itu, Giant menakut-nakuti Nobita jika bisa saja, hantu penunggu villa itu muncul. Bersama dengan hal itu, Giant meminta Nobita untuk menimba air, Doraemon memotong kayu dan Shizuka yang memasak. Saat Nobita hendak menimba air, ia melihat Doraemon yang tengah santai. Nobita pun mengingatkan jika saat itu, Doraemon harus memotong kayu bakar. Ternyata, Doraemon tengah menggunakan alat duplikat, dan yang sedang memotong kayu adalah duplikat Doraemon. Namun Doraemon belum ingin meminjamkan kepada Nobita karena benda itu hanya ada satu. Nobita pun memiliki ide untuk meminjam alat penghilang ingatan kepada Doraemon. Setelah itu, Nobita menerapkannya kepada Doraemon dan meminjam alat tersebut. Alhasil, Doraemon sendiri yang memotong kayu, dan Nobita menggunakan alat itu untuk menimba air. Di sore harinya, Nobita pun mengatakan kepada Giant dan Suneo jika ia sudah selesai menimba air. Nobita pun diperbolehkan mandi terlebih dahulu karena sudah menimba air. Saat Nobita tengah mandi, Giant dan Suneo pun menjaili Nobita. Dan karena Nobita ketakutan, alhasil, air yang ada di bak pun tumpah mengenai Giant dan juga Suneo. Setelah itu, saat makan malam bersama, Nobita ingin pergi ke toilet. Lagi-lagi, Giant hendak menjaili Nobita. Nobita yang ketakutan pun lari dengan kencang, hingga Giant yang tengah bersembunyi di balik pintu pun langsung terjatuh terkena pintu tersebut. Di sini, Nobita pun mengatakan, jika ia melihat hantu dan sangat ketakutan. Alhasil, Nobita diejek oleh Giant dan Suneo, jika Nobita adalah penakut. Nobita pun kesal karena dibilang penakut dan memutuskan untuk meminta bantuan alat duplikat. Ia ingin menghantui Giant dan juga Suneo. Namun Nobita juga ingin menunjukkan, jika ia mampu mengusir makhluk halus. Nobita pun mengajak Giant dan Suneo untuk berkumpul di suatu tempat. Saat itu, Nobita langsung memanggil hantu itu. Tak lama kemudian, hantu itu datang. Nobita dengan percaya diri memarahi hantu tersebut dan mengusirnya. Di sini, hantu itu pun pergi begitu saja dan terlihat ketakutan. Setelah itu, Nobita keluar villa dan bertemu dengan duplikat. Nobita pun berterima kasih karena sudah bisa diajak kerjasama.
Namun ternyata, duplikat itu sama sekali belum keluar dan masih berada di tempat itu. Bisa disimpulkan, hantu yang tadi merupakan hantu sungguhan. Membuat Nobita merasa lemas tak berdaya, karena telah berani mengusir hantu sungguhan. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya Ternyata, tidak ketinggalan video yang lainnya. memanggil Rizky bukanlah Agnes. Namun, yang memanggil adalah sosok si lampir. Rizky pun ketakutan dan berusaha kabur. Namun, ia bertemu dengan Robby. Tak disangka, Robby justru membunuh Rizky karena Robby berencana untuk membunuh mereka semua demi menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian, Robby berpura-pura panik karena melihat Rizky mati. Angga dan Wendy yang melihat Rizky mati pun awalnya curiga jika Robby yang telah membunuh Rizky. Namun, Robby berhasil membuat alasan yang menjadikan Angga percaya jika Rizky dibunuh oleh lampir. Angga pun berinisiatif untuk membakar villa itu yang merupakan sarang lampir. Saat hendak menyalakan korek api, tiba-tiba Robby mengambil pistol yang ada di saku Angga, dan Robby pun hendak membunuh Angga dan juga Wendy. Akhirnya, terjadilah perkelahian antara mereka. Wendy yang melihat hal itu pun panik dan berusaha kabur. Wendy pun bersembunyi di sebuah kamar. Namun, Robby berhasil menemukan keberadaan Wendy. Robby kemudian mencekik Wendy dan hendak membunuh Wendy. Tak lama setelah itu, muncul sosok lampir dan membuat Robby ketakutan. Di sini, Angga datang dan membunuh Robby. Angga mengatakan kepada Wendy, jika memang mereka harus mati, maka ia siap mati berdua. Tak disangka, Wendy justru menusuk Angga hingga akhirnya Angga meninggal dunia. Tak lama setelah itu, muncul sosok Agnes di hadapan Wendy. Semua kejadian itu merupakan rencana dari Agnes yang merasa iri dengan kecantikan Wendy. Tak lama kemudian, Wendy terbangun dengan posisi badan terikat. Sosok lampir yang awalnya masuk di dalam diri Agnes pun keluar dan berpindah ke dalam diri Wendy. Hingga akhirnya, lampir pun memiliki badan baru di diri Wendy yang cantik dan juga bohai. Dan film lampir pun Di selesai. hari yang cerah, Nobita merasa kesal, karena sebentar lagi April Mop. Biasanya di April Mop akan terjadi banyak kebohongan. Nobita yang kesal pun mengerjai Doraemon, dan memberi sebuah makanan dorayaki kepada Doraemon. Namun saat Doraemon membukanya, ternyata itu adalah tikus dan bukan dorayaki. Di sini, Doraemon merasa sangat kesal. Namun, Nobita menegaskan jika itu hanyalah kebohongan. Nobita pun meminta bantuan kepada Doraemon untuk mengeluarkan alat yang bisa membantunya. Doraemon pun mengeluarkan sebuah alat yang bernama alat penyedot kebohongan. Di mana alat itu akan menyedot kebohongan orang-orang yang mengatakan hal yang tidak sesuai. Sebaliknya, orang itu akan berkata jujur. Nobita pun kegirangan mendapatkan alat tersebut dan langsung mencobanya kepada Doraemon. Ternyata, alat itu berhasil menyedot kebohongan tersebut. Nobita dan Doraemon kemudian pergi keluar untuk menggunakannya. Saat itu, Nobita mendengar suara Giant yang menangis dan mengatakan jika ada buaya. Namun, alat itu mendeteksi jika kata-kata Giant adalah kebohongan. Saat mereka sampai di rumah Tsuneo, Nobita langsung menggunakan alat itu untuk mendeteksi perkataan Giant. Ternyata, Giant hendak menakut-nakuti Nobita dengan mainan buaya. Alhasil, Nobita pun tahu niat Giant. Di sini, Giant dan Tsuneo pun menjadi bertengkar karena gagal mengerjai Nobita. Setelah itu, Nobita pun menggunakan alat penyedot kebohongan kepada setiap orang yang dilihatnya. Bahkan, alat tersebut sampai terlihat sangat penuh karena banyaknya kebohongan. Doraemon pun kesal karena Nobita tidak aturan ketika menggunakan alat tersebut dan mendatangi Nobita. Doraemon mengatakan, jika Nobita harus segera mengubur alat tersebut supaya tidak meledak sembarangan. Jika alat tersebut meledak, maka isi kebohongan akan menyebar kemana-mana. Alhasil, Nobita juga akan mendapat imbasnya. Mendengar hal itu Nobita pun ketakutan dan berusaha mencari tempat untuk mengubur alat tersebut. Namun, Nobita sama sekali belum menemukan tempat yang pas untuk menguburnya. Hingga akhirnya, alat itu pun meledak di laut dan membuat Nobita terjatuh ke air laut dan membuat Nobita menangis. Di sini, Doraemon datang dan mengatakan jika perkataannya adalah bohong. Jadi, jika alat tersebut meledak, maka kebohongan itu akan kembali kepada pemiliknya.
Hal itu pun membuat Nobita lega. Doraemon pun mengajak Nobita pulang ke rumah. Dan, film pun selesai.